wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak siswa-siswi SDN Tebet Timur 11 pagi yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke berapa? Ramadan ke 18 ya. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah melindungi kita, Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa full. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi mari kita bersama-sama belajar tentang tajwid. Nah, ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari, membaca dan menulis Al-Quran. Hukum membaca dan menulis Al-Quran semuanya ada di ilmu tajwid. Baik itu berupa hukum tanwin dan nun sukun, berupa mim sukun, berupa nun dan mim yang bertasydid, berupa mat, al dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita mempelajari tentang hukum tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Dengan huruf hijaiyah. Baik, anak-anak, hukum tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ingat ya, huruf hijaiyah. Bapak kasih garis. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf Arab untuk membaca dan menulis Al-Quran. Nah, hukum tanwin dan nun sukun, tanwin itu terdiri dari ini ada namanya apa ini? Fathatain, ini ada yang namanya kasrotain, ini ada yang namanya dummatain. Ini apa anak-anak? Fathatain. Ini apa? Kasrotain. Dan ini disebut dummatain. Jadi hukum tanwin atau disebut atau dengan nun sukun, nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa? Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Hukum tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah itu mempunyai 4 hukum. Ya. Coba diperhatikan. Ada 4 hukum. Atau ini Bapak hapus aja ya. Ingat ya, hukum tanwin dan nun sukun ini berupa tanwin. Nah, Bapak hapus. Tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai berapa tadi? 4 hukum. Yaitu 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang kelima ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas. Idgham artinya memasukkan. Iqlab artinya mengganti.
Yang kelima ikhfa artinya samar. Ini arti secara bahasa. Idhar artinya jelas, idgham artinya memasukkan, iqlab artinya mengganti, ikhfa artinya samar. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama adalah idhar. Idhar adalah jika ada tanwin. Nah, Bapak hapus ya. Ini ingat, hukum tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum. Yang pertama idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah idhar. Satu, izhar. Idhar artinya apa tadi? Jelas. Idhar adalah jika ada tanwin atau nun sukun. Nah, ini sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai berapa? Bertemu dengan huruf hijaiyah, bertemu dengan salah satu. Sekali lagi, idhar adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu hurufnya idhar. Sekali lagi tulis. Idhar adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf kholak. Huruf kholak itu adalah tenggorokan. Tenggorokan yang berjumlah ada 6. Ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Apa hurufnya? Yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Maka dibaca idhar. Maka dibaca izhar. Apa anak-anak? Idhar adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf kholak. Huruf kholak itu adalah tenggorokan yang berjumlah 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Maka dibaca idhar. Paham? Baik. Sekarang kita ambil contoh. Bapak hapus ya. Catat. Sekarang Bapak hapus. Hurufnya ada berapa tadi huruf idhar? Ada berapa? Ada 6. Atau disebut dengan huruf apa tadi? Huruf kholak. Apa itu huruf kholak? Artinya tenggorokan. Nah, sekarang satu huruf hamzah. Hamzah. Contoh. Hamzah itu seperti ini, bisa atau alif itu sama hamzah. Contoh. Man amana. Nah, ini ada nun sukun. Nun sukun itu apa? Nun mati. Nun sukun bertemu hamzah. Maka ini cara membacanya dibaca idhar, dibaca dengan jelas. Cara bacanya bagaimana, Pak? Man amana, nggak boleh man amana, nggak boleh, tapi jelas. Ini ada nun sukun. Nah, sekarang tanwin contohnya.
kullun amana. Mana sih Pak yang dimaksud? Ini loh yang dimaksud anak-anak. Ada nun sukun, ini nun sukun bertemu hamzah atau alif. Nah ini maka dibaca idhar. Kedua contohnya ada tanwin. Ini berupa apa? Dumatain. Tanwin bertemu hamzah maka dibaca idhar. Paham? Baik. Yang kedua, contoh hurufnya adalah ha. Contoh min hatin. Nah ini loh, ada nun sukun bertemu dengan ha atau kullun hatin. Nah dan seterusnya. 3 hamzah ha. Contoh min hasanatin. Min hasanatin. Nah ini loh, non sukun bertemu dengan ha. Min hasanatin. Nah sekarang ganti kullun hasanatin. Nah ada tanwin bertemu dengan ha. Paham? Sekarang keempat, gak muat nanti ya. Hamzah ha ha ho. Contoh ho, contohnya apa ya? Man khaffat. Man khaffat ya. Man khaffat ada nun sukun bertemu dengan kha ya. Kullun khaffat. Nah sama. Khaffat. Nah. Paham ya? Nah ini 4. Sekarang kelima. Mana ya? Kelima enggak muat. Oh, baik, kelima kita atur di cari sendiri aja ya. Yang kelima dan keenam cari sendiri, yaitu apa? Hamzah ha ha ho ain ghin. Yang kelima aku tulis aja deh. Ain. Contoh min amalin. Atau kullu amalin. Kebesaran ya Pak nulisnya ya. Kullun amal. Ya, sudahlah kullun amalin. Baik. Sekarang yang ke tulis di sini aja ya. Ini kelima, kayaknya terlalu rapat ini. Ya, ini 5 ya. Ain. Keenam ghin. Min amalin. Amalin. Kullun amalin.
contohnya ya. Nah, nanti cari sendiri di Al-Qur'an. Untuk fa'amma man khaffat mawazinu, man khaffat, nggak boleh fa'amma man, salah, tapi harus man khaffat ya. Ini adalah yang berupa idhar. Baik, Bapak hapus ya. Coba. Nah, contohnya. Sekarang kita bahas tentang idgham. Pembahasan yang kedua tadi, yang pertama karena idhar sudah. Sekarang yang kedua adalah idgham. Idgham itu apa tadi? Idgham adalah memasukkan. Idgham dibagi menjadi dua. Ada yang namanya bighunah, ada yang namanya bila guna. Nah, bighunah sama bila guna. Bihuna itu artinya dengung, dengan dengung. Dengung. Bila guna tanpa dengung. Jadi nggak boleh dengung kalau yang ini. Kalau yang ini harus dengung. Apa itu idgham bihuna? Idgham bihuna adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 4, maka dibaca idgham bihuna. Apa itu 4-nya? Yaitu pertama ya, 2 nun, 3 mim, waw. Jadi idgham bihuna adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu 4, ya, nun, mim, waw, maka dibaca idgham bihuna. Contohnya miyauma idzin. Nah, min ni'matin, min ni'matin, mimma'in. Contohnya lagi, ini adalah ya, ini nun, ini mim, mimma'in, ini waw, miwahidin. Nah, mana sih? Nah, ini loh. Nah, paham ya? Idgham bihuna adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu 4 huruf, ya, nun, mim, waw. Baik. Sekarang yang kedua adalah idgham bila guna. Sama, idgham bila guna itu adalah tanwin atau nun sukun bertemu dengan, ini Bapak hapus ya, dengan salah satu 2 huruf. Idgham bila guna hurufnya ada 2, lam dan ro. Contohnya milladunhu. Nah, contohnya lagi ro, mirrahmatin, min rahmatin. Ini ada non sukun bertemu dengan lam, ini non sukun bertemu dengan ro. Paham? Mir rahmatin milladunhu. Nah,
Terus cara bacanya tanpa dengung. Kalau ini tidak boleh dengung. Kalau ini tadi harus dengung. Makanya disebut bihunna. Kalau ini tidak boleh dengung, disebutlah bila nah, paham? Nah, ini adalah idgham. Baik. Yang ketiga adalah iklab. Iklab itu apa? Sama juga tanwin atau nun sukun bertemu dengan lab. Nah, sekarang iklab ya. Iklab. Iklab itu apa tadi artinya? Mengganti. Iklab adalah ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yaitu ba, maka dibaca iklab. Contohnya mim ba'di. Nah, ini ada nun sukun bertemu ba. Cara bacanya bagaimana? Mim bukan min. Nah, kan tadi iklab mengganti. Jadi nun ini diganti mim sukun. Mim ba'di ma. Nah, gitu. Ya. Ini baik. Kalau yang keempat ini cuma yang ketiga cuma satu hurufnya yaitu ba. Paham? Baik, langsung saja ke yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa itu adalah sama. Ikhfa adalah ada tanwin. Kok begini? Ada tanwin atau nun sukun. Tanwin ini ya ini atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 15. Kalau ini jumlahnya ada 15. Nah, sebutkan 15. Sifda sana dikumpulkan dalam nadom. Sifda sana. Nah, sebutkan. Kam jada sya'sung kot sama toyiban zitituko do zolima sif datana kam jadasya sun kot sama dum toyiban zitituko do yang pertama adalah sod, kedua adalah da, ta, kaf, jim, shin, qad, sin, dal, ta, za, ta, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
13, 14, 15, 15. Contohnya mil sofe, sofe ya, mil sofin. Nah, nanti cari sendiri ya, hurufnya 15 ya. Baik, ini saja. Yang keempat adalah ifa ya, hurufnya ada 15. Baik, sekali lagi, apa itu ifa? Ifa adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 15 yang dikumpulkan dalam nazom. Sifta sana kam jada syasung kot sama dun toyiba zifitu kodo 5 sod dal sa kaf jim shin sod kof sin dal to za fa ta do zo. Nah, ini hurufnya ada 15. Nanti contohnya cari sendiri. Baik, paham anak-anak? Bapak ulas dengan secara ringkasan.
Hukum tanwin dan nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum. 1 idhar, 2 idgham, 3 iklab, 4 ikhfa. Idhar artinya samar, idhar artinya samar, idgham artinya memasukkan, iklab artinya mengganti, ikhfa artinya samar. Idhar adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf kholak. Huruf kholak itu adalah huruf tenggorokan yang berjumlah ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Yang kedua idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2, idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Idgham bi gunah itu artinya dengan dengung, dan idgham bila gunah itu artinya tanpa dengung. Idgham bi gunah adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw, maka dibaca idgham bi gunah. Yang kedua idgham bila gunah adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu 2 huruf, yaitu lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunah. Baik, yang ketiga adalah iklab. Iklab adalah jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ba, maka dibaca iklab. Yang terakhir, yang keempat adalah ikhfa. Jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf 15 yang dikumpulkan dengan adom di sini, maka dibaca dengan ikhfa, artinya samar. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu hukum mim sukun dan nun bertasdid. Nah, tanwin dan sukun ini mudah-mudahan bermanfaat. Cukup dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa.